Kita berjumpa lagi ya, masih dalam agenda Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita lebih baik lagi menjalani, terutama untuk adik-adik ya, studi di Batra ini dengan lebih baik lagi. Baik, saya langsung aja. eh, untuk pertemuan kali ini dan pekan depan, saya akan menyampaikan materi tentang metabolisme karbohidrat. Barusan sudah saya kirim ke Komting ya, jadi adik-adik juga bisa coret-coret sendiri di catatannya apa aja yang akan kita pelajari di metabolisme karbohidrat. Oke. Untuk pembelajaran di metabolisme karbohidrat ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari, mulai dari pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Kemudian kita akan mempelajari jalur metabolisme yang akan terjadi pada karbohidrat ketika sudah memasuki sel, gitu ya. Ada beberapa jalur, misalnya glikolisis, oksidasi asam pirufat atau TCA cycle, glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis, dan HMP-tion. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke metabolisme karbohidrat, saya jelaskan dulu tentang istilah metabolisme. Tentunya adik-adik sudah sering mendengar ya apa itu metabolisme. Jadi metabolisme ini merupakan perubahan kimia yang dialami suatu senyawa di dalam tubuh, khususnya di dalam sel. Jadi kalau kita berbicara tentang metabolisme, maka yang sedang kita bicarakan itu adalah segala perubahan yang terjadi di dalam sel. Jadi metabolisme glukosa, metabolisme lipid, asam amino, itu semuanya terjadi di dalam sel. Gitu ya. Nah, ada ketiga jenis metabolisme, yaitu anabolisme, katabolisme, dan amfibolik. Untuk anabolisme ini nama lainnya adalah biosintesis. Jadi anabolisme ini adalah suatu proses pembentukan senyawa kompleks dari zat bakalnya atau dari bahan unit paling dasarnya. Atau juga anabolisme ini adalah proses pembentukan bahan yang kompleks dari bahan yang sederhana. Contohnya, metabolisme atau proses sintesis glikogen dari glukosa. Glikogen ini adalah bentuk penyimpanan glukosa. Jadi glukosa ketika masuk ke dalam sel bisa dipakai untuk menghasilkan energi, bisa juga disimpan. Nah, bentuk penyimpanan glukosa namanya glikogen. Jadi glikogen itu adalah glukosa yang digabung-gabung jadi satu. Makanya ini termasuk anabolisme, yaitu suatu proses pembentukan bahan yang kompleks dari bahan sederhana. Kemudian contoh kedua, pembentukan protein dari asam amino. Protein ini bentuknya bermacam-macam ya, mulai dari bisa protein enzim, bisa protein hormon, atau protein yang menyusun sel-sel tubuh. Misalnya protein yang bikin reseptor di dalam sel, gitu ya, itu semuanya terbuat dari asam amino. Kemudian jenis metabolisme yang kedua adalah katabolisme. Ini kebalikan dari anabolisme. Jadi kalau katabolisme itu pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Pemecahan molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Contoh adalah reaksi oksidasi glukosa. Jadi glukosa ketika masuk ke dalam sel, itu dia bisa disimpan tadi ya, contohnya yang anabolisme tadi,
tapi bisa juga dipecah lagi. Kalau Anda ingat, glukosa itu rumus reaksi kimianya kan C6H12O6. Nah, ternyata ketika glukosa masuk ke dalam sel, dia bisa dipecah-pecah lagi, dipretelin lagi, sampai tersisa menjadi CO2, H2O, dan energi atau ATP. Nah, proses ini namanya katabolisme. Sedangkan jenis metabolisme yang ketiga adalah amfibolik. Ini adalah proses metabolisme yang terjadi di antara anabolisme dan katabolisme. Contoh metabolisme amfibolik adalah siklus asam sitrat atau TCA cycle atau siklus Krebs nama lainnya. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya. Katabolisme tadi itu kan proses pemecahan makromolekul menjadi mikromolekul. Molekul yang besar atau kompleks menjadi molekul yang sederhana. Contoh pertama adalah ketika kita makan, ya. Ketika kita makan, terus makanan itu kita telan dan dicerna oleh tubuh kita, itu adalah proses katabolisme yang pertama. Jadi makanan yang gede, yang utuh kita punya, kemudian setelah kita punya lembut, kita telan, nanti diusus halus, dipotong-potong lagi secara enzimatis sehingga makanan itu menjadi bentuk yang paling sederhana. Ketika kita makan nasi, ya, nasi itu adalah suatu polisakarida, maka ketika melewati proses pencernaan, polisakarida ini akan dipotong-potong sampai terbentuk monosakarida, yaitu glukosa, ya, unit gula atau unit sakarida yang paling kecil. Ketika kita makan protein, makan daging, makan telur, makan tempe, nah di situ adalah protein yang besar ukurannya. Maka ketika kita makan, mengunyah, ya, kemudian saluran pencernaan kita mencerna, maka protein itu akan dipotong-potong sampai menjadi struktur paling kecil dari protein, yaitu asam amino. Sama, semua bahan makanan lain juga sama, yang mengandung lipid juga akan dipecah-pecah sampai terbentuk gliserol dan asam lemak. Yang makanan yang mengandung asam nukleat, begitu ya, akan dipecah-pecah sampai terbentuk ribosa, asam basa, basa nitrogen dan fosfor. Nah, katabolisme ini akan berlanjut menjadi katabolisme bahan monomer tadi menjadi bahan intermediate. Ya. Jadi glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol, itu ketika mereka sudah masuk ke dalam sel, ternyata di dalam sel itu mereka bisa diproses lagi, dipotong-potong lagi untuk menjadi bahan intermediate dan energi. Misalnya glukosa. Glukosa akan dipecah-pecah menjadi pirufat, ya. Glukosa yang rumus molekulnya C6H12O6, ketika dia mengalami proses metabolisme menjadi pirufat, pirufat itu nanti namanya atom C yang menyusunnya bukan 6 lagi, tapi 3 atom C. Begitu pula asam amino, gliserol, asam lemak, itu ketika mengalami katabolisme tahap kedua ini, mereka akan dipecah-pecah menjadi bahan intermediate, yaitu pirufat dan asetil-CoA. Baru kemudian bahan intermediate ini akan masuk ke katabolisme yang terakhir, yaitu proses di TCA cycle. Di proses TCA cycle ini, asam pirufat dan asetil-CoA akan mengalami suatu siklus untuk di situ akan diubah menjadi bahan intermediate lain dan tentunya akan banyak menghasilkan energi. Proses yang terjadi namanya
transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Jadi ternyata demikian bertahapnya ya proses katabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita supaya semua bahan makanan itu bisa diubah menjadi energi. Nah, kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme, yaitu proses menyusun bahan makromolekul dari bahan penyusunnya, dari bahan yang sederhana. Misalnya, tubuh bikin protein, contoh protein bikin enzim, bikin hormon, itu namanya anabolisme. Terus tubuh kita bikin dinding sel itu terdiri dari protein, terdiri dari polisakarida dan lemak. Nah, itu semuanya digabung jadi satu. Itu namanya proses anabolisme. Nah, kalau kita gambarkan jadi satu di dalam sel ini, antara anabolisme dan katabolisme itu tidak kemudian jalan sendiri-sendiri, tapi mereka bisa saling terhubung. Reaksi katabolisme akan menghasilkan energi bagi sel. Energi yang didapatkan oleh sel akan digunakan untuk anabolisme. Yang kedua, untuk melakukan semua aktivitas sel. Apakah untuk bergerak, untuk melakukan transport, ya, untuk tumbuh dan lain sebagainya. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa antara anabolisme dan katabolisme itu saling membutuhkan. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke glukosa. Ya, adik-adik tentunya sudah sering mendengar istilah glukosa, apa itu gula, glukosa, begitu ya. Nah, glukosa ini memang menjadi sumber energi utama bagi sel tubuh kita. Dan di Indonesia sendiri, komponen makanan terbesar adalah karbohidrat, nasi, ya. Apakah nasi beras, nasi jagung, nasi beras putih, beras merah, beras coklat, ya, semuanya itu adalah sumber karbohidrat. Jadi kalau orang Jawa mungkin terutama ya, kalau dibilang nggak makan nasi itu seperti nggak makan. Kalau makan sate 20 tusuk tapi nggak ada nasinya itu belum makan. Gitu ya, saking dekatnya kita dengan karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, nanti karbohidrat yang kita konsumsi itu akan mengalami pencernaan sampai karbohidrat itu terbentuk ke struktur paling kecilnya, unit terkecilnya, yaitu glukosa. Jadi glukosa ini memang sering disebut karena dia monosakarida terbanyak dari karbohidrat. Meskipun ada jenis monosakarida yang lain, misalnya sukrosa, ya, galaktosa, itu juga termasuk monosakarida, tapi yang paling banyak adalah glukosa. Jadi akhirnya kenapa kok yang paling banyak disebut adalah glukosa? Ya, ceritanya memang monosakarida hasil pencernaan terbanyak adalah glukosa. Ini ya, monosakarida yang lain ada fruktosa. Fruktosa ini kalau kita makan madu, makan buah-buahan, nah, itu banyak sukrosanya. Sukrosa ini bentuk disakarida. Kalau dia terhidrolisis, sukrosa akan terpisahkan menjadi glukosa dan fruktosa. Atau kalau kita mengkonsumsi susu, minum susu, keju, begitu ya. Nah, itu kandungannya adalah laktosa. Laktosa ini suatu disakarida. Ketika disakarida laktosa terhidrolisis, maka akan terurai menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi monosakarida selain glukosa yang biasanya masuk ke dalam tubuh kita adalah fruktosa dan galaktosa. Nah, nantinya baik fruktosa ataupun galaktosa
ketika mereka masuk di dalam aliran darah kita, ketika sampai di hati, kedua bahan ini akan diubah menjadi glukosa, ya. Nah, kalau kita bicara tentang istilah metabolisme normal, maka metabolisme normal itu adalah kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi terhadap kondisi normal. Berbagai kondisi normal itu macam-macam. Misalnya dalam kondisi kenyang, lapar, itu normal. Latihan, olahraga, exercise, atau hamil dan menyusui, itu kondisi yang normal. Tubuh kita akan mengalami gangguan metabolisme atau sedang tidak normal kalau yang pertama ada defisiensi nutrisi. Jadi karena mungkin kayak sekarang ya di beberapa negara itu sedang perang, nggak bisa makan, nggak dapat makan, terisolasi. Nah, akhirnya terjadi defisiensi nutrisi. Atau ada defisiensi enzim. Defisiensi enzim berarti tubuhnya itu nggak bisa bikin enzim secara normal, sehingga dia kesulitan melakukan metabolisme secara normal. Atau sekresi hormon yang nggak normal. Ada hormon-hormon tertentu yang terlibat dalam metabolisme yang tidak dihasilkan oleh tubuh seseorang. Itu bisa dikatakan tidak normal metabolismenya. Atau akibat obat dan racun. Obat dan racun itu hampir mirip ya jalur metabolismenya karena sama-sama bahan asing untuk tubuh kita. Kita mengkonsumsi obat itu karena sedang butuh, ya tubuh kita tidak bisa mengkompensasi, misalnya sedang panas tinggi, nggak segera turun panasnya, akhirnya minum obat. Obat itu diambil manfaatnya dan sisanya harus segera dikeluarkan dari tubuh kita. Gitu ya. Nah, kalau tubuh kita terindikasi terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan tertentu, itu bisa mengganggu metabolisme. Itu harus dicari tahu obat yang dikonsumsi apa, jalur metabolismenya bagaimana, ya. Atau kalau terkena racun, nah ini juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme. Nah, ini adalah kebutuhan kalori seorang dewasa dengan berat badan kurang lebih 70 kg memerlukan 1920 sampai 2900 kilokalori. Dan kalau ada aktivitas fisik, maka kebutuhannya pun juga akan meningkat bisa 40 sampai 50% dari basal metabolisme. Nah, kalau seseorang terlalu banyak intake kalori daripada kebutuhan tubuhnya dalam jangka waktu lama, ini bisa menyebabkan obesitas, ya. Tapi kalau kebalikannya, konsumsi kalorinya kurang, ini bisa menyebabkan kurus bahkan kematian. Nah, untuk diet manusia sehari-hari tentu ada komposisinya. Yang paling banyak adalah karbohidrat sebagai sumber energi utama, lalu 30-40%-nya adalah konsumsi lemak, dan yang paling kecil adalah konsumsi protein 10-15%. Oke, sekarang kita bahas ke karbohidratnya ya. Ada beberapa pokok bahasan. Jadi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat, ada beberapa bahan yang menyusun, misalnya pati, glikogen, sukrosa, atau laktosa. Nah, nanti semua jenis karbohidrat yang kita konsumsi itu akan dicerna di saluran pencernaan kita dengan cara apa? Dengan cara menghidrolisis ikatan glikosida. Jadi kalau kemarin ingat pelajaran saya tentang enzim, enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan karbohidrat itu adalah enzim kelas hidrolase. Tugasnya menghidrolisis, memutuskan rantai dengan memasukkan H2O gitu ya. Nanti kalau
makanan kita yang berupa polisakarida atau karbohidrat itu ketemu sama enzim-enzim ini, darinya ya polisakarida yang panjang yang besar itu akan dipotong-potong menjadi sakarida yang lebih sederhana. Bisa oligosakarida, bisa trisakarida, disakarida, atau monosakarida. Jadi proses pencernaan itu penting begitu ya, karena makanan yang kita konsumsi itu bentuknya masih gede-gede. Jadi harus dicerna dulu supaya jadi kecil. Nah, pencernaan karbohidrat dimulai di mulut. Ketika kita mengunyah makanan, maka makanan itu akan bercampur dengan ludah, dengan saliva kita. Nah, kelenjar ludah kita itu selain menghasilkan ludah juga bisa menghasilkan enzim. Namanya adalah enzim alfa amilase. Enzim ini yang bertugas menghidrolisis ikatan glikosidik dalam karbohidrat. Setelah kita mengunyah makanan, mengunyah karbohidrat itu, ya, maka tahap selanjutnya adalah menelan. Makanan akan dibawa ke lambung dari mulut melewati esofagus masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung, oh, itu banyak kakak-kakak. Nah, di dalam lambung ada yang namanya asam lambung. Ya, asam lambung ini cairan yang dikeluarkan oleh mukosa lambung. Tugasnya asam lambung adalah untuk yang pertama membunuh bakteri, gitu ya. Kenapa kok bisa membunuh bakteri? Karena asam lambung ini pH-nya sangat asam. pH-nya 1 sampai 2. Nah, kita coba flashback lagi di mulut, rongga mulut kita itu pH-nya basa. Ya, cenderung kondisi basa antara 5 sampai 8 pH-nya. Jadi bisa dikatakan bahwa enzim alfa amilase ini adalah enzim yang bekerja pada kondisi basa. Nah, makanan yang kita punya tadi didorong ke lambung, masuk ke lambung. Di lambung ketemu asam lambung yang suasananya asam. Jadi nggak cocok gitu ya. Makanan enzim alfa amilase yang bercampur dengan saliva dan makanan ketemu suatu kondisi yang sangat asam. Nah, nggak cocok ya. Enzimnya akan mengalami kerusakan atau denaturasi. Jadi di lambung, enzim alfa amilasenya akan rusak karena ketemu sama asam lambung. Otomatis proses pencernaan karbohidrat di lambung akan terhenti. Itu. Tapi ada proses yang lain, yaitu yang pertama membersihkan makanan dari bakteri, mikroba yang ikut masuk. Kalau kita nggak cuci tangan, tangan kita nggak bersih, terus kita pegang makanan dan kita makan, nah pertahanan pertama antibakterinya itu di lambung. Kemudian setelah makanan disaring di lambung ya, disterilkan di lambung, kemudian makanan akan didorong masuk ke usus halus. Di usus halus suasananya basah lagi. Dan ketika makanan sampai di usus halus, maka usus halus dan kelenjar pankreas akan mengeluarkan banyak enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Salah satunya adalah proses pencernaan karbohidrat. Pankreas akan menghasilkan enzim alfa amilase lagi untuk melanjutkan proses pencernaan karbohidrat. Karena tadi ketika di lambung nggak bisa dilanjutin ya, otomatis polisakarida yang kita konsumsi belum semuanya dipotong-potong sampai jadi bentuk monosakarida. Sehingga proses pencernaan ini harus dilanjutkan di usus. Nah, karena usus halus suasananya basah, maka enzim-enzim yang bekerja untuk mencerna karbohidrat bisa bekerja dengan baik.
alfa amilase dikeluarkan lagi. Kemudian enzim-enzim yang lain juga ada, misalnya maltase. Ingat pelajaran enzim kemarin, kalau ada kata ase di belakang, berarti ini adalah nama enzim. Maltase, maka substratnya maltosa. Maltosa ketemu maltase akan dihasilkan glukosa dan glukosa. Ada enzim sukrase, berarti nanti dia akan memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Ada enzim laktase, maka nanti ini akan memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Jadi nanti dari proses pencernaan akan dihasilkan monosakarida yang sangat banyak. Hasil dari pencernaan atau pemecahan polisakarida yang kita makan tadi menjadi monosakarida yang sangat banyak. Kenapa harus dalam bentuk monosakarida? Supaya bisa diserap masuk ke dinding usus halus. Ya, bayangin kalau makanan kita masih ukurannya besar-besar, nggak bisa ngelewatin sel. Kita aja kan nggak bisa ya ngelihat sel yang sangat kecil. Jadi otomatis makanan pun yang ingin masuk ke dalam sel jauh lebih kecil lagi. Oleh karena itu, memang makanan yang kita konsumsi harus dalam bentuk unit penyusun terkecilnya supaya bisa melewati membran sel itu dengan gampang, dengan mudah. Gitu. Nah, setelah semua monosakarida terbentuk melewati dinding sel, jalur selanjutnya adalah semua monosakarida itu akan dibawa masuk ke aliran darah. Masuk melalui pembuluh darah kapiler, lalu terus ya mengikuti aliran darah ke hati dan akhirnya diantar ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah gambaran amilum ya. Amilum itu polisakarida. Jadi banyak sekali sakarida, monosakarida yang menyusun. Adik-adik lihat di sini satu gambaran bulat kecil huruf G itu satu monosakarida. Jadi kalau polisakarida itu tersusun dari banyak sekali monosakarida. Nah, ketika kita mengunyah makanan di mulut, campur dengan saliva, itu adalah reaksi enzimatis pertama yang didapatkan oleh makanan. Ya, nama lain enzim amilase adalah alfa 14 endosacaridase. Nah, nanti polisakarida setelah ketemu enzim alfa amilase dia akan dipotong menjadi bentuk sakarida yang lebih sederhana. Bisa oligosakarida. Oligosakarida itu beberapa sakarida. Bisa trisakarida, berarti ada 3. Bisa disakarida. Sampai akhirnya setelah melewati lambung, makanan itu masuk ke usus halus. Di usus halus ketemu dengan enzim amilase. Enzim amilase ini dikeluarkan oleh pankreas. Ya, jadi yang dikeluarkan dari mulut sudah rusak ketika sampai di lambung. Jadi ketika makanan sampai di usus halus, dikeluarkan lagi enzim alfa amilase dari pankreas. Enzim ini sama melanjutkan proses pemotongan sakarida sampai akhirnya terbentuk monosakarida. Maltosa, alfa-limidextrin, sampai akhirnya terbentuk satu unit glukosa yang jumlahnya sangat banyak. Gitu. Adik-adik kalau mau bertanya boleh raise hand ya. Barangkali nanti kalau tanyanya di akhir pertemuan malah lupa, boleh raise hand untuk tanya. Nanti saya jawab terlebih dahulu. Nah, ini proses yang terjadi di lambung. Jadi karena ada asam lambung, proses pencernaan karbohidrat tidak terjadi. Terus asam lambung akan mengaktifkan enzim untuk mencerna protein. Dia mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Ya, di lambung meskipun tidak bisa mencerna karbo, dia bisa mencerna protein. Kemudian ada hewan pengerat yang lambungnya mengandung mikroba,
Ini bisa memecahkan glukosa secara fermentasi anaerobik. Nah, ini gambaran usus halus ya. Usus halus itu bentuknya seperti ini. Di dinding dalamnya itu ada bentuk mikrofili. Jadi pili-pili begitu yang lembut, dia tugasnya untuk mengangkut semua nutrisi yang masuk, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, serta banyak mengeluarkan enzim. Baik itu enzim untuk mencerna glukosa, mencerna apa namanya, mencerna protein dan mencerna asam lemak. Semuanya dalam. Apa sebentar ya. Sebentar ya. Ini adalah gambaran perjalanan makanan kita di lumen. Adik-adik lihat di pojok kiri atas itu lumen. Lumen itu lubang dari saluran pencernaan. Kalau kita makan segala jenis karbohidrat ya, semuanya sepanjang saluran pencernaan dari mulut ke usus itu adalah proses pemotongan makanan, proses katabolisme tingkat pertama. Polisakarida akan dipotong-potong, dipecah-pecah menjadi monosakarida. Mulai dari proses mekanik di mulut sampai proses yang bersifat enzimatis. Di mulut juga ya, ada enzim tadi sampai di usus halus, sehingga semua polisakarida itu akan menjadi monosakarida. Karena nanti dalam bentuk monosakarida inilah bisa ngelewatin pintu-pintu yang ada di enterosit atau usus halus. Nanti setelah dari usus halus, glukosa, galaktosa, fruktosa ini juga akan keluar lagi dari sel-sel usus halus masuk ke pembuluh darah kapiler. Ya, masuk ke aliran darah untuk diantar ke seluruh tubuh, ke seluruh sel tubuh kita. Nah, kalau nggak dalam bentuk yang paling kecil, nggak bisa. Nggak bisa ngelewatin sel, menembus membran sel, ya, dan terlalu berat untuk dibawa oleh aliran darah. Jadi memang harus dalam bentuk monosakarida. Nah, setelah glukosa dan kawan-kawan tadi ikut ke aliran darah, masuk ke dalam sel, maka nanti di dalam sel itu dia akan mengalami proses metabolisme. Nah, di slide ini gambarannya yang paling atas itu ditulis kadar glukosa darah tinggi. Jadi setelah kita makan, maka akan ada peningkatan glukosa di aliran darah. Peningkatan kadar glukosa ini akan memicu pankreas menghasilkan hormon insulin. Ya. Hormon insulin itu penting banget bagi sel. Karena kalau nggak ada hormon insulin, glukosa nggak bisa masuk. Jadi kita ibaratkan di sel itu seperti kamar kita, begitu ya. Terus ada pintu. Nah, pintu itu adalah pintu masuknya glukosa. Nah, kalau pintunya terkunci, maka pintunya nggak bisa membuka, glukosa nggak bisa masuk. Fungsi insulin itu seperti kunci dari pintu itu, ya. Jadi ketika ada insulin, maka pintunya bisa dibuka sehingga glukosa bisa masuk. Nah, itu cara kerja insulin. Nah, insulin ini memang semua sel itu butuh insulin supaya glukosa bisa masuk. Tapi ada organ atau sel utama yang menjadi sasaran dari insulin. Ada 3. Yang pertama adalah otot, yang kedua hati, dan yang ketiga adalah sel lemak. Jadi yang didahulukan dari semua semua glukosa yang dibawa aliran darah, yang paling didahulukan yang pertama adalah otot.
otot masuk dulu glukosa, hati juga. Kemudian kalau masih apa namanya berlebih glukosa ini dia akan masuk ke dalam sel lemak. Kenapa ke otot dan hati? Karena glukosa itu hanya bisa disimpan di dua tempat, yaitu di otot dan di hati, gitu ya. Nah, eh, ternyata bentuk penyimpanan glukosa itu eh, yang namanya glikogen itu hanya bisa disimpan dalam jumlah yang kecil banget. Karena memang ruangan di hati dan di otot untuk glukosa itu jatahnya cuma sedikit, gitu ya. Terus gimana kalau kita mengkonsumsi glukosa sangat-sangat banyak? Kira-kira glukosanya dibuang atau tetap disimpan kalau kita mengkonsumsi banyak glukosa? Ada yang tahu? Izin menjawab, disimpan. Dok. Di, diapain, Dek? Disimpan. Disimpan. Jadi sebanyak apapun kita makan glukosa itu akan disimpan. Tapi penyimpanannya nggak dalam bentuk glikogen lagi. Karena kita ingat bahwa bentuk glikogen itu hanya mampu disimpan sedikit, baik di hati ataupun di otak. Terus nyimpennya harus diubah dulu dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk lemak. Nah, itu yang jadi masalah buat kita ya. Kenapa? Karena banyak-banyak kita makan glukosa, minum manis-manis. Kalau makan nasi, nasinya segunung misalnya ya, suka makan roti. Nah, semua glukosa yang masuk itu nggak akan dibuang oleh tubuh kita, tapi akan disimpan sebagian dan sisanya diubah menjadi kandungan lemak. Nah, lemak itu nyimpennya di sel lemak. Makanya orang yang eh, suka makan itu gampang gemuk. Kenapa? Karena karbonya itu enggak disimpannya dalam bentuk glikogen, tapi disimpannya dalam bentuk sel lemak, dalam bentuk lemak. Akhirnya sel lemaknya gede-gede, membesar, tambah banyak. Karena seseorang yang gemuk itu suka makan, gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian jadi pembelajaran kita. Ya, makan itu secukupnya sesuai kebutuhan sehari-hari kita. Cuman kadang kita suka lupa ya, kalau sudah enak begitu ya, pengennya makan terus. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan nih, mulai dari atas. Setelah kita makan karbohidrat, apa yang terjadi? Kadar glukosa darah akan meningkat. Kalau kadar glukosa di aliran darah meningkat, maka insulin akan keluar. Insulin akan keluar dari sel beta pankreas. Insulin akhirnya akan memudahkan glukosa masuk ke dalam sel. Nah, ceritanya kalau glukosa masuk ke dalam sel akan terjadilah jalur-jalur metabolisme di bawah ini. Yang pertama glikolisis. Glikolisis ini oksidasi glukosa melalui berbagai macam reaksi enzimatis. Nanti proses glikolisis akan berlanjut apakah masuk ke siklus Krebs atau tidak. Dia akan masuk ke siklus Krebs kalau ada ketersediaan oksigen. Tapi kalau nggak ada oksigen, nggak bisa masuk ke siklus Krebs. Bisanya akan masuk ke jalur anaerob yang akan menghasilkan laktat, gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu ada juga jalur glikogenesis, sintesis glikogen dari glukosa. Yang ketiga ada jalur HMP shunt. Yang keempat, ini pirufat itu produk dari glikolisis, dia akan dioksidasi lagi menjadi asetil-CoA, baru nanti asetil-CoA-nya masuk ke siklus asam sitrat atau TCA cycle. Nah, nanti sisanya kalau masih ya karena kita makan banyak karbo misalnya, maka nanti karbonya akan diubah jadi asam lemak. Gitu ya. Nah, jadi glukosa itu ceritanya
panjang dan banyak. Kita dari sini, dari tepung amilum, kita makan karbohidrat, dicerna jadi glukosa. Nanti glukosa akan masuk ke dalam sel. Di dalam sel banyak proses metabolisme yang akan dialami glukosa. Bisa mengalami glikolisis, ya, bisa HMP shunt atau jalur pentosa fosfat, glikogenolisis, glikogenesis, dan gluconeogenesis. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis ini adalah jalur oksidasi glukosa atau pembakaran glukosa untuk dapat energi. Proses terjadinya di sitoplasma, hampir di semua sel itu kalau kemasukan glukosa akan mengalami glikolisis. Nah, proses glikolisis itu ada 10 tahap reaksi. Produk dari glikolisis adalah pirufat. Ya, kalau adik-adik lihat di gambar sebelah kanan itu adalah struktur kimia dari glukosa. C6H12O6, atom C-nya ada 6. Nanti setelah proses glikolisis ini berakhir, bentuknya itu sudah nggak kayak piring 6 sisi begitu ya, tapi dia akan menjadi molekul yang atom C yang menyusunnya itu hanya 3, namanya pirufat. Tapi asam pirufatnya ada 2. Nah, kalau 2 kali 3 kan 6 ya. Jadi satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul pirufat setelah mengalami glikolisis. Nanti lanjutan dari pirufat itu tergantung ketersediaan oksigen. Kalau ada oksigen, maka nanti masuk ke jalur aerobik. Pirufat ini akan mengalami siklus asam sitrat, kemudian rantai respirasi, fosforilasi oksidatif, tadi ya yang proses katabolisme sampai akan dihasilkan CO2 dan H2. Tapi kalau sel tubuh kita saat itu tidak banyak oksigennya, nggak cukup oksigennya, maka pirufat itu akan masuk ke jalur anaerob. Produknya adalah laktat. Biasanya ini terjadi di otot, gitu ya. Atau kalau pada mikroorganisme tertentu, misalnya pada jamur, jamur-jamur tertentu memang ada yang hidup dalam kondisi anaerob. Maka nanti ketika enzim-enzimnya bekerja, dia akan ya proses fermentasi. Seperti proses pembentuk mekanisme yang terjadi adalah reaksi anaerob. Jadi fungsi dari glikolisis yang pertama menyediakan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua menyediakan bahan-bahan atau senyawa amfibolit untuk jalur HMP shunt atau jalur heksosa monofosfat, untuk bikin glikogen ya, untuk bikin lemak, untuk siklus Krebs, untuk sintesis triasil gliserida. Sedangkan glikolisis ini juga punya peran penting bagi sel-sel yang lain. Misalnya pada eritrosit itu sel darah merah kita, dia mutlak menggunakan glukosa sebagai penyedia energi utama. Lalu pada otot rangka, ya otot rangka itu otot yang kita gerakkan sesuai kesadaran dan keinginan kita. Itu glikolisis berperan menyediakan energi selama latihan. Untuk jaringan lemak, glikolisis itu berperan menyediakan bahan untuk sintesis TG, nama bahannya gliserol fosfat. Atau glikolisis bisa menyediakan asetil-CoA untuk bikin asam lemak. Sama di hati juga demikian ya. Hati itu organ kita yang bisa bikin lemak.
Bahannya dari mana? Salah satu bahannya didapatkan dari proses glikolisis. Nah, di gambar ini adik-adik bisa melihat jalur glikolisis itu dari atas ke bawah. Yang paling atas itu glukosa, yang paling bawah piruvat. Ya. Kalau anak-anak mahasiswa S1 kedokteran itu setiap tahapan reaksi itu dipelajarin nama enzimnya apa, produknya apa, substratnya apa, yang menghambat apa, ya itu kita pelajarin satu persatu. Tapi buat adik-adik Batra tidak perlu sedetail itu. Cuman Anda perlu tahu bahwa ada suatu 10 tahapan reaksi proses glikolisis ini yang akan mengubah glukosa, satu molekul glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Gitu ya. Nah, di proses glikolisis ini ada beberapa fase tahapan. Yang pertama, proses pengaktifan gula. Jadi glukosa yang masuk ke dalam sel itu akan diaktifkan dulu sehingga proses pengaktifan ini bisa dikatakan membutuhkan energi. Dia pinjem dulu 2 ATP. Pinjem dari lingkungan sekitarnya, pinjem di sitoplasma, utang dulu ATP. Kemudian fase kedua adalah fase pemecahan molekul. Jadi molekul glukosa yang atom C-nya ada 6. Kalau Anda lihat buletan hitam di bawahnya kata glukosa itu ada 6 bulet hitam ya. Itu menandakan terdiri dari 6 atom C. Nah, pada fase kedua, 6 atom C ini akan dibelah menjadi 2 yang masing-masing isinya 3. Ini proses pembelahan. Baru kemudian tahapan ketiganya adalah tahapan pembentukan energi. Pembentukan energi ini ditandai dengan molekul ATP dan NADH. Ya. NADH itu juga dikatakan sebagai molekul berenergi tinggi. Nilainya satu molekul NADH itu sama dengan 2,5 ATP. Gitu ya. Nah, nanti produk dari glukosa adalah asam pirufat. Asam piruvatnya ada 2, karena piruvat ini adalah molekul yang atom C-nya ada 3. Gitu. Nanti lanjutan dari asam piruvat adalah proses siklus Krebs, tapi syaratnya harus ada oksigen. Kalau pada saat itu sel nggak punya oksigen, maka piruvat ini nggak bisa masuk ke siklus Krebs. Dia akan lanjut ke suatu proses yang menghasilkan laktat. Itu gambarannya. Nah, sekarang kita pindah ke gambar yang sebelah kanan atas tuh ya. Jadi gambar kotak kecil yang warna putih itu adalah gambar sel. Nah, di dalam sitoplasma terjadi proses glikolisis. Ketika glukosa baru masuk, maka terjadilah glikolisis. Saat glikolisis akan dihasilkan ATP. Produk dari glikolisis asam piruvat akan masuk ke organel mitokondria. Nah, yang sebelah kanan itu ada gambar mitokondria. Mitokondria itu digambarkan sebagai organel yang punya 2 membran. Dan dia merupakan pabriknya ATP di dalam sel. Hampir semua organisme pasti punya mitokondria ya selnya kecuali eritrosit. Nah, nanti siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Ini juga menghasilkan ATP. Lanjutan dari siklus Krebs adalah reaksi transport elektron dan fosforilasi oksidatif yang juga menghasilkan ATP. Jadi kalau reaksi itu berjalan terus, mulai glikolisis sampai fosforilasi oksidatif itu butuh oksigen dan ATP yang dihasilkan pun juga banyak, gitu ya. Nah, ini adalah reaksi pertama, singkat-singkat aja dari glikolisis. Yang pertama pengaktifan glukosa. Cara mengaktifkan glukosa dengan cara menambahi 1 gugus fosfat di sini. Dengan ATP yang ditambahkan, dengan enzim yang bekerja, heksokinase dan glukokinase, maka nanti
glukosa ini akan aktif. Tandanya dia ketambahan satu fosfat. ATP-nya, adenin trifosfatnya kehilangan satu fosfat sehingga dia menjadi ADP. Adenin difosfat. Ya, satu ATP-nya nempel ke glukosa. Kemudian reaksi yang kedua, glukosa 6-fosfat diisomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Sama sebenarnya, cuma pindah lokasi aja, gugus-gugusnya pindah lokasi. Yang awalnya bernama glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Terus kita lihat arah panahnya yang warna hijau ini dua arah. Artinya reaksi itu bisa bolak-balik dengan enzim yang sama, itu bisa bolak-balik. Beda dengan yang reaksi nomor 1. Kita lihat arah panahnya itu yang warna merah hanya satu arah. Berarti kalau sudah berubah jadi glukosa 6-fosfat, untuk berubah lagi menjadi glukosa itu nggak bisa pakai enzim heksokinase atau glukokinase. Gitu. Terus reaksi yang ketiga, ini hampir sama dengan reaksi yang pertama. Makanya ini dikatakan reaksi fosforilasi yang kedua. Fosforilasi yang pertama itu reaksi yang pertama tadi ya. Enzimnya namanya fosfofruktokinase. Reaksi yang ketiga ini butuh ATP lagi untuk nambahin glukosa 1-fosfat lagi. Sehingga fruktosanya itu punya 2 fosfat. Namanya fruktosa 1,6-difosfat. Kita lihat arah panahnya hanya satu arah, berarti enzim fosfofruktokinase hanya bisa mengarah ke kanan, tidak bisa dikembalikan ke arah kiri, begitu ya. Makanya ini dikatakan irreversible reaksinya. Kemudian reaksi yang keempat dari glikolisis adalah pemecahan. Fase pemecahan molekul yang awalnya atom C-nya ada 6 dipecah jadi 2 molekul yang masing-masing atom C-nya ada 3 dan tidak kembar. Ya, proses pemecahannya itu tidak menghasilkan 2 molekul yang kembar. Jadi beda. Tapi di reaksi yang kelima, 2 bahan yang tidak kembar ini bisa diubah, masing-masing itu bisa diubah, mau dijadikan dihidroksi aseton fosfat semua, atau mau dijadikan gliseraldehid 3 fosfat semua, itu sesuai kebutuhan sel. Ini arah panahnya 2 arah ya. Jadi dengan enzim yang sama bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Itu reaksinya. Kemudian reaksi yang keenam dari proses glikolisis ini mulai masuk ke tahap ketiga, yaitu pembentukan energi. Tadi di awal saya sudah sempat menyampaikan bahwa molekul berenergi tinggi itu tidak hanya ATP, bisa juga ada molekul lain. Namanya NADH. Ya, NADH itu satu molekulnya senilai 2,5 ATP. Ini reaksi yang keenam. Kemudian reaksi yang ketujuh, ini pembentukan ATP tingkat substrat. Jadi reaksi yang ketujuh juga menghasilkan ATP. Reaksi yang ketujuh ATP yang dihasilkan otomatis 2 ya. Karena tadi hitungannya piruvat yang setelah reaksi nomor 4 itu molekulnya ada 2. Jadi nanti ATP yang dihasilkan pada saat ini juga 2. Kemudian reaksi yang ke-8, enzimnya fosfogliserat mutase. Ini pergeseran aja, reaksinya reversibel. Reaksi yang ke-9 membentuk senyawa berenergi tinggi. Ini reaksi ke-9 ini arah panahnya 2 arah juga, ya, enzimnya enzim enolase. Baru nanti reaksi terakhir adalah pembentukan piruvat. Enzim yang bekerja adalah piruvat kinase. Di sini juga akan menghasilkan ATP. Jumlahnya nanti 2. Kalau kita simpulkan untuk hitung-hitungan per energi pada saat glikolisis adalah awalnya ya ketika mau mengaktifkan glukosa pinjem dulu ATP. Jadi dia utang 2 ATP pada reaksi nomor 1 dan reaksi nomor 3.
Kemudian energi yang dihasilkan adalah 4 ATP dan 2 NADH. Ingat, 1 NADH itu identik dengan 2,5. Jadi 2,5 kali 2, 5, tambah 4, 9. Total proses glikolisis 1 molekul glukosa menghasilkan 9 ATP. Itu brutonya. Netnya berapa? Netnya adalah 9 dikurangi 2, karena di awal reaksi utang dulu 2. Jadi neto dari proses glikolisis 1 molekul glukosa akan menghasilkan 7 ATP. Ya. Nah, hasil glikolisisnya pirufat, dan pirufat ini yang akan masuk ke siklus Krebs dan rantai respirasi. Tapi kalau waktu sel saat itu nggak punya oksigen, maka pirufat ini tetap diubah menjadi laktat, namanya jalur anaerobik. Kenapa kok tetap diubah kalau nggak ada oksigen? Ya, karena sel pada saat itu butuh energi. Nah, kebutuhan energi itu akan terpenuhi kalau ada perubahan reaksi, yaitu pirufat diubah menjadi laktat. Di sini energi yang dihasilkan hanya 2 ATP. Jadi bisa dikatakan itu adalah glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob itu setelah terbentuk pirufat diubah menjadi laktat piruvatnya. Enzim yang bekerja adalah laktat dehidrogenase. Jadi pada reaksi anaerob rantai respirasi nggak berjalan, kan nggak punya oksigen ya, berarti nggak bisa melakukan rantai respirasi. Nah, makanya supaya sel tetap dapat energi meskipun kondisinya anaerob, maka pirufat yang terbentuk tetap bisa diubah. Ubahnya menjadi laktat. Nah, nanti laktat ini yang akan menghasilkan NAD+ ya untuk proses kelangsungan glikolisis. Nah, ini ada beberapa catatan khusus proses glikolisis di eritrosit misalnya. Eritrosit atau sel darah merah kita yang dewasa itu adalah sel yang cukup istimewa karena dia nggak punya inti sel, nggak punya mitokondria. Kenapa? Karena eritrosit itu tugasnya untuk membawa oksigen. Jadi isinya eritrosit dewasa itu hemoglobin yang memegang oksigen. Sampai-sampai inti selnya di rudimenter dihilangkan. Termasuk mitokondrianya juga dihilangkan. Akibatnya apa? Ya, eritrosit dewasa itu isinya sitoplasma, hemoglobin, dan oksigen. Maka proses oksidasi glukosa yang terjadi di eritrosit itu hanya bisa terjadi di sitoplasma saja, yaitu proses glikolisis. Tidak ada siklus Krebs, tidak ada rantai respirasi karena eritrosit tidak punya mitokondria. Nah, kalau di eritrosit itu hanya ada sitoplasma, hanya dihasilkan pirufat, ya, yang nggak punya mitokondria, maka supaya piruvatnya ini bisa diubah jadi energi, reaksi yang terjadi selalu bersifat anaerob, gitu ya. Padahal eritrosit itu punya oksigen, dia kan yang bawa oksigen dari paru-paru, ya. Nah, akibatnya karena reaksinya anaerobik, produk yang dihasilkan adalah asam laktat. Jadi eritrosit itu merupakan sel yang menghasilkan asam laktat secara kontinu. Nah, nanti di eritrosit itu proses glikolisisnya ada yang membentuk 2,3-bifosfogliserat. Ini salah satu bahan yang penting untuk membantu melepaskan oksigen dari hemoglobin, ya, melepaskan ikatan HbO2 sehingga oksigennya bisa terlepas dan oksigennya dimasukkan ke dalam sel. Nah, ini gambaran fermentasi laktat tadi ya. Kalau misalnya sel waktu itu nggak punya oksigen, pirufat ini supaya tetap bisa menghasilkan energi, dia diubah menjadi laktat.
laktat. Sedangkan pada tumbuhan seperti tumbuhan ya organisme lain selain manusia ya, terutama tumbuhan memang atau jamur, maka pirufat itu kalau dalam kondisi anaerob diubahnya nggak jadi laktat, tapi menjadi etanol. Dan reaksinya ada dua tahapan. Yang pertama bersifat irreversibel, enzimnya pirufat dekarboksilase, dan yang kedua adalah reaksi dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Reaksi ini bersifat reversibel. Produk akhirnya adalah etanol. Ini kita bisa melihat proses pembentukan tape, begitu ya, tempe, tape itu kan kalau dibiarkan terus-menerus, nggak segera dimakan, maka nanti lama-lama jadi kayak terbentuk alkoholnya, kayak kecut begitu ya. Nah, itu karena enzim-enzim alkohol dehidrogenase yang bekerja sehingga akan dihasilkan etanol yang cukup banyak. Nah, di dalam tubuh manusia, fermentasi laktat itu sangat penting ya pada sel darah merah. Tadi kita sudah tahu ceritanya di eritrosit atau di sel otot rangka selama latihan berat. Ini biasanya pada saat lari, lomba lari sprint itu ya, jarak pendek. Nah, pada saat kita memaksa otot rangka kita untuk berlari secepat-cepatnya dalam waktu yang sangat singkat, itu ketika kita lomba lari cepet-cepetan itu nggak cukup ya oksigennya, sampai nggak sempat ngambil nafas itu nggak cukup. Nah, pada saat itulah sel itu kekurangan oksigen, sel otot rangka kekurangan oksigen. Dalam proses glikolisisnya dihasilkan pirufat, tapi pirufatnya nggak cukup oksigen untuk lanjut ke siklus Krebs. Akhirnya, supaya tetap dapat energi, pirufat yang ada akan diubah dalam kondisi anaerob, sehingga terbentuk laktat. Nah, makanya kalau kita habis melakukan aktivitas yang pakai otot dalam intensitas yang cukup tinggi, akhirnya kan kayak agak rasa linu-linu, kaku begitu ya, karena ada penumpukan asam laktat di situ. Sedangkan pada tumbuh-tumbuhan, fermentasi etanol itu sangat penting supaya mikroba tetap bisa hidup meskipun tidak ada oksigen. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan glukosa, kalau udah masuk ke dalam sel terjadi glikolisis, dihasilkan dua pirufat. Pirufatnya akan dalam kondisi aerob akan diubah jadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya masuk ke siklus Krebs. Lanjut dari siklus Krebs masuk ke rantai respirasi, ya. Nama reaksinya adalah fosforilasi oksidatif dan rantai respirasi di sini akan dihasilkan energi CO2 dan H2O. Sedangkan dalam kondisi anaerob, pirufat ini akan diubah jadi laktat. Contohnya di sel darah merah, di sel otot skeletal, gitu. Sedangkan pada tumbuhan, pirufat akan diubah menjadi etanol. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yaitu oksidasi asam pirufat. Nah, oksidasi asam pirufat ini adalah proses yang harus terjadi sebelum masuk ke TCA cycle. Tadi kita sudah belajar bersama proses glikolisis ya. Ceritanya di sitoplasma. Ini lihat adik-adik yang paling kiri. G menjadi pir, glukosa jadi pirufat melalui proses glikolisis. Terjadinya di sitosol atau sitoplasma. Kemudian setelah terbentuk pirufat, pirufatnya akan nyebrang ke organel mitokondria. Nah, di sini pirufat akan dioksidasi menjadi apa? Menjadi asetil-CoA. Kita lihat di sini. Pirufat tadi kan kita ingat ya, dia molekul yang atom C-nya ada 3. Nah, saat oksidasi asam pirufat, itu dia sebenarnya kehilangan 1 atom C. Sehingga dia menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA itu molekul yang atom C-nya ada 2. Ini adik-adik bisa lihat, C-nya hanya ada 2. Sedangkan CoA ini bukan atom karbon ya, ini CoA.
Baru nanti asetil-CoA ini yang akan menjadi bahan untuk masuk ke TAC. TAC itu TCA cycle atau siklus Krebs. Baru nanti dari TCA cycle reaksinya terus berlanjut sehingga nanti dihasilkan bahan sisa yaitu CO2, H2O, dan ATP. Nah ini gambar yang paling kiri itu adik-adik bisa melihat kalau kita makan glukosa, setelah glukosanya masuk ke sel, dia akan mengalami glikolisis. Energi yang dihasilkan berupa ATP dan NADH. Produk dari glikolisis adalah pirufat. Pirufat kalau ada oksigen lanjut ke bawahnya, yaitu oksidasi asam pirufat. Nama enzimnya pirufat dehidrogenase kompleks. Dia akan kehilangan 1C, ya. CO2-nya hilang keluar dalam bentuk CO2, jadi kehilangan 1C menjadi asetil-CoA. Oksidasi asam pirufat ini akan menghasilkan NAD. Kemudian asetil-CoA akan lanjut ke reaksi siklus Krebs. Namanya siklus itu pasti bentuknya lingkaran. Kalau glikolisis tadi kan bukan siklus ya, jadi dia garis panjang ke bawah. Nah kalau siklus Krebs itu seperti lingkaran. Nah, di antara bahan-bahannya itu akan selalu terbentuk, terurai, dan begitu selanjutnya. Nah, pada saat terjadi TCA cycle itu banyak sekali ATP yang dihasilkan. ATP, NADH, FADH. Nah, NADH itu tadi kita sudah tahu satu molekulnya setara dengan 2,5 ATP. Tapi kalau FADH, satu molekulnya setara dengan 1,5 ATP. Nanti NADH, FADH, ion H+ yang dihasilkan dari siklus Krebs akan lanjut ke rantai respirasi. Ya, di rantai respirasi itu terjadi transport elektron dan fosforilasi oksidatif yang di sini akan dihasilkan lagi ATP dan H2O air gitu ya. Sedangkan di rantai respirasi itu nanti salah satu reaksinya mutlak butuh oksigen. Makanya kalau nggak ada oksigen, reaksi itu nggak bisa sampai akhir begini. Pasti nanti larinya pirufat itu akan diubah menjadi laktat. Gitu ya. Yang gambar kanan itu hampir sama, itu cerita dari lanjutan dari glukosa diubah jadi pirufat, ya pirufatnya diubah jadi asetil-CoA dan lain sebagainya. Nanti gambar lain mungkin lebih gampang menjelaskan. Nah, ini gambar mitokondria. Jadi, mitokondria itu organel yang memiliki dua membran. Nah, di sini kita bisa melihat dari atas itu tadi kita sudah pelajarin ya, glukosa mengalami glikolisis jadi pirufat. Pirufatnya masuk ke mitokondria, ketemu enzim pirufat dehidrogenase kompleks diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya masuk ke TCA cycle. Di TCA cycle akan dihasilkan NADH, FADH, CO2 yang di situ akan banyak energi yang dihasilkan. Nah, sekarang kita lihat yang gambar kanan, pojok kanan atas itu ya, ada triasil gliserol. Triasil gliserol itu salah satu bentuk lemak, TG ya, istilahnya TG. TG ini ternyata juga sumber energi ya, lemak itu bagi tubuh kita adalah sumber energi. TG bisa mengalami hidrolisis menjadi asam lemak. Asam lemak bisa masuk ke dalam mitokondria. Di mitokondria, asam lemak itu mengalami beta oksidasi sehingga dia akan diubah menjadi asetil-CoA. Sama kayak glukosa ya. Kalau glukosa lewat glikolisis dan oksidasi asam pirufat, kalau lemak melewati proses beta oksidasi akan dihasilkan asetil-CoA. Sama kalau udah jadi asetil-CoA masuk ke TCA cycle, masuk ke rantai respirasi dan selanjutnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pirufat itu ketika dioksidasi lagi oleh enzim pirufat dehidrogenase kompleks, dia akan jadi asetil-CoA. Asetil-CoA itu molekul yang atom C-nya ada 2. Kenapa kok 2? Satunya kemana? Satunya akan lepas dalam bentuk
CO2. Dan pada waktu oksidasi inilah si piruvat itu ketambahan gugus SCOA, CoA gitu ya. Nah, CoA itu dari mana? Ini CoA itu dari kofaktor. Jadi enzim piruvat dehidrogenase kompleks itu adalah multi enzim. Dia sebenarnya gabungan-gabungan 3 enzim dan 5 koenzim. 5 koenzim ini salah satunya adalah gugus asil atau CoA. Ini yang akan nempel dengan dua rantai C tadi sehingga membentuk asetil CoA. Itu ceritanya. Jadi enzim ini kompleks ya, ada 3 enzim yang bergabung jadi satu dan ada 5 kofaktor. 5 kofaktor itu tiamin. Tiamin itu vitamin B1. Ada CoA, asam pantotenat. Ini vitamin B5. Ada asam lipoik, ada NAD+, dan ada FAD atau vitamin B2. Jadi ternyata vitamin B itu penting buat tubuh kita karena dia menjadi bagian kofaktor dari enzim yang bekerja mengoksidasi asam biru. Ini sama ya. Jadi piruvat bisa jadi asetil CoA karena dia dikatalisis oleh enzim piruvat dehidrogenase kompleks yang punya 5 kofaktor. Sehingga piruvat kehilangan 1 atom C dalam bentuk CO2 dan ketambahan gugus asil sehingga namanya jadi asetil CoA. Gitu. Nah, ini enggak usah ya, 2 slide ini enggak usah, saya skip aja, langsung ke sini. Jadi oksidasi asam piruvat itu terjadinya di mitokondria. Tadi kita sudah melihat bahwa perubahan satu piruvat menjadi satu asetil CoA menghasilkan 1 NADH. Dengan nilai 1 NADH itu setara dengan 2,5 ATP. Reaksinya perlu tiamin pirofosfat, yaitu vitamin B5. Ya. Kemudian kalau kekurangan vitamin B5, maka nanti bisa terjadi penumpukan piruvat. Pada kasus-kasus orang alkoholik yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama, itu dia akan mengalami kekurangan tiamin. Kekurangan tiamin ya mungkin di masalah pencernaannya, akibatnya orang tersebut akan mengalami asidosis laktat dan piruvatnya numpuk. Ya, sehingga ya memang alkohol itu nggak boleh dikonsumsi ya, kalau dalam Islam memang haram dikonsumsi. Jadi kesimpulannya, kalau kita makan, maka glukosa darah kita akan naik. Ketika glukosa darah naik, insulin datang, akhirnya glukosa bisa masuk ke dalam sel. Kalau glukosa sudah masuk ke dalam sel, terjadilah glikolisis, tadi sudah kita pelajari, dan oksidasi piruvat. Sudah kita pelajari, nanti pertemuan kedua kita akan pelajari siklus asam sitrat. Nah, sekarang mungkin kalau sempat kita pelajari glikogenesis dan HMP. Itu yang terjadi kalau kita dalam kondisi kenyang atau aliran glukosa kita tinggi, kadar glukosa darah di dalam aliran darah kita tinggi. Kebalikannya adalah kondisi puasa atau lapar. Lapar itu berarti kadar glukosa darah turun, maka kalau kadar glukosa di dalam darah turun, akan terpiculah jalur metabolisme glikogenolisis dan gluconeogenesis. Nah, ini nggak ada yang sama namanya atas bawah ya, jadi adik-adik harus bisa membedakan istilah-istilah itu. Nah, sekarang kita pelajari dulu glikogenesis. Nah, glikogenesis, genesis itu pembentukan. Glikogenesis berarti pembentukan glikogen dari glukosa. Hanya ada di 2 tempat, di hati dan di otot. Di hati itu maksimal 6%, di otot maksimal 1%. Nah, kita bisa ngitung nih kira-kira hati kita itu beratnya 1.800 gram. Kalau nyimpen glikogen, paling nggak 4%-nya saja,
ternyata hati hanya mampu menyimpan 72 gram saja. Sedangkan di otot, nah otot manusia dewasa kalau ditimbang, dikumpulin semua otot dari ujung kepala sampai ujung kaki, kurang lebih 35 kilo. Misalnya otot dipakai nyimpen glikogen, kan maksimal 1%. Belajar rata-rata 0,7%, ternyata hanya maksimal 245 gram saja. Jadi sedikit ya, tubuh kita itu mampu menyimpan glikogen itu sedikit. Nah, glikogen itu polimer dari glukosa. Jadi gabungan dari glukosa yang seperti dijahit jadi satu gitu ya. Nah, jahitannya itu terdiri dari ikatan. Yang pertama ikatan alfa 14 glikosidik itu yang membentuk garis lurus, dan ikatan alfa 16 glikosidik yang membentuk garis percabangan. Nah, seperti ini glikogen itu. Jadi dia itu bikin rantainya glukosa yang digabung-gabung jadi satu itu ada bentuknya. Bentuknya itu seperti pohon, cabang, dan rantingnya. Yang menghubungkan satu glukosa dengan glukosa yang lain dalam bentuk garis lurus itu namanya ikatan alfa 14 glikosidik. Yang membentuk percabangan adalah ikatan alfa 16 glikosidik. Jadi nanti bentuk glikogen yang ada itu efektif banget dia untuk mengikat glukosa sebanyak-banyaknya. Jadi seperti pohon, cabang, dan rantingnya. Dan ini bentuk yang efektif begitu ya untuk menyimpan glikogen dalam space yang nggak terlalu banyak, baik di hati ataupun di otot. Nah, ini tahapan-tahapannya, mulai dari bawah ke atas ya. Glukosa diaktifkan dulu jadi glukosa 6-fosfat. Sama kayak proses glikolisis tadi. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Jadi glukosa 1-fosfatnya diaktifkan dulu menjadi UDPG, baru nanti akan ada proses pengikatan pembentukan rantai yang menghubungkan satu glukosa dengan glukosa selanjutnya. Nah, ini enzim yang penting yaitu glikogen sintase. Ini yang membuat ikatan alfa 14 glikosidik itu namanya enzim glikogen sintase. Enzim yang membentuk percabangan adalah branching enzim. Ini yang membentuk ikatan alfa 16 glikosidik. Jadi nanti biasanya terbentuk garis lurus itu jumlah glukosa yang tersusun ada 11. Baru bikin cabang. Isi cabangnya mungkin 7 unit saja. Terus bikin lurus lagi, begitu ya, sampai terbentuk hampir seperti pohon, cabang, dan ranting. Nah, seperti ini. Yang membentuk garis lurus namanya ikatan alfa 14, yang membentuk percabangan namanya ikatan alfa 16. Nah, ini catatannya ya, untuk glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Terbentuknya hanya di 2 tempat, di hati dan di otot. Tahapan reaksinya yang pertama mengaktifkan glukosa, butuh ATP. Nama enzimnya sama, glikokinase dan heksokinase. Enzim ini juga butuh magnesium. Setelah terbentuk glukosa 6-fosfat, diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nama enzimnya fosfoglukomutase. Lalu kemudian glukosa 1-fosfat diubah menjadi UDPG ini. Lalu selanjutnya butuh glikogen sintase. Ini yang membentuk ikatan alfa 14 sehingga nanti satu glukosa bisa digandeng dengan glukosa-glukosa selanjutnya dalam bentuk garis lurus. Sedangkan yang bikin percabangan namanya enzim branching enzim. Ya, ini yang membentuk percabangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk proses glikogenesis. Kebalikan dari glikogenesis adalah glikogenolisis. Jadi kebalikan.
Kalau proses glikogenesis tadi terjadi dalam kondisi kenyang, kebalikannya glikogenolisis terjadi dalam kondisi lapar. Jadi glikogen yang sudah disimpan akan dipecah lagi menjadi glukosa. Itu kalau kita lapar ya, seperti kita puasa kemarin 2-3 jam 2-3 sampai 3 jam pertama setelah makan, mungkin kita sahur jam 4, nanti jam 7, jam 8 itu sudah lapar lagi. Maka yang terjadi di dalam hati adalah proses glikogenolisis. Simpanan glikogen akan dipecah. Lisis itu pemecahan. Glikogen lisis. Pemecahan glikogen. Jadi nanti glikogen di hati dipecah untuk diedarkan, untuk diubah lagi jadi glukosa, lalu glukosanya diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, proses ini terjadinya karena ada glukagon. Glukagon itu hormon yang dihasilkan oleh sel alfa pankreas, lalu kemudian dikeluarkan ketika lapar. Nah, kalau ketika kenyang tadi kan pankreasnya yang sel beta menghasilkan insulin. Kalau lapar, sel alfanya yang menghasilkan glukagon. Nanti glukagon itu yang menyuruh supaya hati membongkar simpanan glikogen. Nama reaksinya glikogenolisis. Padahal tadi kita tahu ya bahwa glikogen itu disimpan di dua tempat, di hati dan di otot. Tapi ternyata ketika kita lapar, otot itu memang akan bisa memecah simpanan glikogen, tapi yang mempengaruhi bukan glukagon. Yang mempengaruhi adalah epinefrin, hormon epinefrin. Dan pada otot ini, proses glikogenolisis tidak untuk menyediakan glukosa bagi seluruh sel. Ya. Di otot, proses pemecahan glikogen adalah untuk menghasilkan glukosa bagi sel otot itu sendiri. Nah, kita ingat bahwa otot kita itu sangat banyak ya. Dan jenisnya ada 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Semuanya butuh energi 24 jam. Terutama otot-otot yang bekerjanya di luar kendali kita, seperti otot polos, ya, otot usus, otot esofagus, itu kita nggak mengendalikan. Mereka sudah ada sistem yang mengatur dan terus bergerak, sehingga energi itu harus selalu tersedia bagi otot. Kemudian jantung, ya. Nah, boleh nggak jantung kita berhenti sebentar kalau kehabisan energi? Nggak boleh, ya. Kalau jantungnya berhenti kan bisa mati manusia. Maka otot jantung pun juga otot yang harus selalu full energinya supaya tidak terganggu ritmenya. Itu. Oke. Jadi proses glikogenolisis ini ada 2 tempat juga, di otot dan di hati. Kalau di otot tujuannya untuk dapat energi hanya bagi otot, gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi aerob bisa lanjut dari pirufat ke siklus Krebs, kalau kondisi anaerob akan dihasilkan makanan. Sedangkan glikogenolisis di hati tujuannya adalah untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Jadi di sini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa. Enzim yang bekerja adalah glukosa 6-fosfatase. Kemudian ada enzim yang memecah ikatan alfa 1,4, namanya glikogen fosforilase. Jadi glikogen fosforilase itu enzim kebalikan dari glikogen sintase. Sedangkan debranching enzim itu yang memutuskan ikatan alfa 1,6. Ini kebalikan dari branching enzim. Gampang kan ya cara menghafalnya? Nah, ini sama ya. Jadi yang memotong ikatan alfa 1,6 namanya debranching enzim. Yang memotong ikatan alfa 1,4 namanya fosforilasi enzim. Ini gambaran dari glikogenesis dan glikogenolisis. Kalau dari atas ke bawah itu namanya proses glikogenesis, pembentukan glikogen. Dari glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 1-fosfat,
UDP glukosa sampai akhirnya dengan enzim glikogen sintase terbentuk glikogen. Kalau kita lapar, glikogennya dipecah dari bawah ke atas nih gambarnya. Glikogen diubah jadi glukosa 1 fosfat oleh enzim glikogen fosforilase, lalu diubah menjadi glukosa 6 fosfat, baru diubah jadi glukosa. Nanti kalau sudah dari glukosa, hati atau hepar akan mengeluarkan glukosa ini ke seluruh tubuh. Ya, tujuan glikogenolisis di hati adalah untuk menjaga kadar glukosa di antara dua, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Kita bahas pekan depan. Nanti akan ada tambahan PPT ya untuk siklus asam sitratnya karena di PPT yang ini kayaknya belum ada untuk pembahasan TCA cycle. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik?